Alam adalah bayang-bayang, yang ada adalah aku, bukan alam, karena alam adalah ketiadaan, hanya akulah yang maha ada. Barang siapa yang mampu melihat sesuatu yang nyata, tapi tak mampu melihat kenyataan di balik sesuatu yang nyata, maka sesungguhnya kehidupannya masih di dalam kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sehat selalu untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun kalian berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rete. Seperti biasa teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel TV Abah, channel yang cukup sederhana dan channel apa adanya. Tidak perlu berlama-lama sahabat TV Abah, kita dengarkan saja kajian beliau yang satu ini. Apabila ada opini yang perlu saya sampaikan, maka saya akan utarakan, dan apabila tidak ada, kita simpulkan saja. Tidak usah berlama-lama, kita dengarkan saja kajian beliau yang satu ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akan menguraikan tentang ma'arif at-tauhidiyah. Alam ini bila dilihat sebagai alam secara fisik dapat engkau lihat. Sebenarnya itu adalah kegelapan yang kubuat sebagai tabir tebal, sehingga umumnya manusia hanya mampu melihat yang lahir, tidak mampu melihat yang batin. Alam ini ibaratnya adalah awan tebal yang menyelimuti kesemestaan jagat raya ini. Bagi orang yang pandangan matanya terbatas pada yang konkret, jangan terbatas hanya melihat yang nyata, tapi harus mampu melihat kenyataan. Al-jahil itu melihat yang nyata, tapi al-arif mampu melihat kenyataan. Apakah kenyataan dalam dirimu maupun kenyataan dalam alam semesta ini, sehingga diharapkan engkau mampu melihat kenyataanku. Itu tauhid. Kita potong sebentar ya teman-teman. Bahasanya sebenarnya sudah sangat luar biasa, sudah sangat simpel sebenarnya teman-teman bahasanya. Hanya saja menyambungkan kemana arah pembicaraan ini. Sebenarnya ini yang sebenarnya menjadikan bahwa kemana sih arah pembicaraan ini, melihat sesuatu yang benar-benar kenyataan yang nyata. Bukankah ini sesuatu yang nyata? Ini sesuatu yang nyata, tapi ada sesuatu lagi ternyata yang jauh lebih nyata daripada kenyataan yang nyata. Biasanya kalau cicak berbunyi itu gak pernah bohong teman-teman. Jadi saya menggambarkannya, kalau ada suara cicak berbunyi biasanya orang itu gak berbohong biasanya teman-teman. Nah, jadi untuk melihat, mendengar, merasakan, berpikir sesuatu yang betul-betul nyata di pandangan orang-orang yang sudah arif billah, itu ternyata tidak sama dengan pandangan orang-orang secara umum. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengetahui pandangan yang nyata, yang sebenar-benarnya nyata orang yang arif billah dengan pandangan orang yang secara umum? Ya kalau menurut kita secara umum ya teman-teman, ya kita kan melihat ini istilahnya botol kalau menurut kita. Tapi di dalam pandangan orang-orang yang arif billah ini berbeda lagi teman-teman, karena mereka melihat bukan botolnya dulu. Nah, yang mereka lihat itu adalah rahasia di balik sebuah bentuk ini sendiri. Rahasia di balik sebuah bentuk, rahasia di balik sebuah nama, rahasia di balik sebuah sifat, rahasia di balik sebuah perbuatan, baru masuk ke secara manusiawinya atau botol itu sendiri. Nah, mungkin ya teman-teman, yang saya tangkap menurut opini saya, tapi ini kan opini saya teman-teman, pandangan orang-orang yang sudah matang di dalam berpikir, yang sudah matang di dalam spiritualis, tentunya tidak akan pernah sama dengan orang-orang secara umumnya. Kita lanjutkan teman-teman.
Aku adalah cahaya langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ardh. Langit gelap, bumi pun gelap. Ketika engkau melihat langit dan melihat bumi, sebenarnya engkau melihat cahayaku. Engkau mengerti? Tanpa cahayaku, alam ini tak dapat dilihat. Alam adalah bayang-bayangku. Yang ada adalah aku, bukan alam. Karena alam adalah ketiadaan. Hanya akulah yang maha ada. Hanya akulah yang maha ada. Kita potong sebentar ya teman-teman. Nah, jadi memang sebenarnya menurut opini saya, kalau tidak ada hadirnya yang tidak ada kenyataannya Allah, memang kita tidak akan mungkin bisa melihat di antara satu dengan yang lain. Kita tidak akan mungkin pernah bisa mendengar, kita tidak akan pernah mungkin bisa berpikir, kita tidak akan mungkin pernah bisa berbicara, kita tidak akan pernah mungkin juga bisa merasakan, dan kita tidak akan mungkin pernah bisa bergerak 1 kali 24 jam kalau tidak ada yang maha kuasa. Dan itu senyata-nyatanya kenyataan. Nah, lalu bagaimana kita bisa menyelami pola senyata-nyatanya kenyataan ini? Nah, itu yang perlu kita kaji, kita pahami, kita hayati, sehingga betul-betul apa yang menjadikan pembicaraan di dalam kajian beliau yang satu ini betul-betul kita bisa menangkapnya secara utuh, agar kita tahu kemana arah dan tujuan pembicaraan ini, teman-teman. Itu di dalam opini saya, karena saya sangat meyakini sekali pembicaraannya seperti biasa, tapi mempunyai sesuatu rahasia di balik sebuah kalimat-kalimatnya ini tersebut. Nah, rahasia di balik kalimat-kalimat ini pastinya tentunya kembali kepada yang maha kuasa. Tapi seperti apa? Seperti apa pola tersebut, teman-teman? Nah, disitulah kita PR buat kita semua untuk bisa sama-sama saling mengkaji, saling memahami, saling mengisi, saling mengasah, dan saling mengasuh. Kita lanjutkan, teman-teman. Sesuatu yang aneh bila engkau mampu melihat kolong tetapi tidak mampu melihat ranjang. Aneh ini. Alam sebagai bayang-bayangku, kucipta sebagai tabir tebal, sehingga teman-teman sebangsamu tidak mampu melihat aku. Aku ini maha tersembunyi. Engkau mengerti? Yang ada hanyalah ranjang, adanya kolong adalah nisbi. Manusia pada galibnya mampu melihat kolong, tetapi tidak mampu melihat ranjang. Begitulah adanya, kubuat dengan kekuasaanku manusia mampu melihat bayang-bayangku, tetapi tidak mampu melihat aku. Baru sekarang kau mengerti betapa aku zat yang maha tersembunyi. Betapa aku zat yang maha tersembunyi. Dan kalau saya kembalikan lagi ya teman-teman, secara opininya, betapa aku maha nyata. Maha nyata, saking nyatanya teman-teman, kita tidak bisa melihat. Dan saking tersembunyinya pun kita tidak pernah bisa melihat. Lalu seperti apa teman-teman? Nah, disinilah pentingnya yang namanya metode kita melebur diri. Karena saya seperti ini bukan berarti saya orang yang sudah benar, bukan berarti saya orang yang sudah bisa melebur diri, bukan teman-teman. Tapi di sini marilah kita sama-sama belajar betul-betul masuk ke dalam kegaiban di dalam ketuhanan itu sendiri, agar kita betul-betul memahami tentang pengetahuan tentang ketuhanan secara matang atau secara utuh, agar tidak terjadi lagi sesuatu kebingungan, kebimbangan, keraguan, serta keputusasaan di dalam diri kita. Kalau kita mau jujur di dalam diri kita sendiri, tentunya bagi kita yang belum matang di dalam pengetahuan tentang ketuhanan, tentunya pasti ada kebingungan. Kebingungan kemana arah dan tujuannya, keraguan di dalam menjalankannya, keputusasaan di dalam mencari siapa yang mampu membukanya. Nah, kembalilah teman-teman, semua itu kita kembalikan kepada niat kita. Apabila niat kita betul-betul sungguh-sungguh, mudah-mudahan insya Allah kita akan dipertemukan oleh orang-orang yang mampu memecahkan tabir yang gelap ini, dunia ini,
agar mampu di balik kegelapan itu kita menemukan sesungguhnya ada cahaya. Kita lanjutkan teman-teman. Kita akan menguraikan tentang ma'arif at-tauhidiyah. Alam ini bila dilihat sebagai alam, secara fisik dapat engkau lihat. Sebenarnya itu adalah kegelapan yang kubuat sebagai tabir tebal, sehingga umumnya manusia hanya mampu melihat yang lahir, tidak mampu melihat yang batin. Alam ini ibaratnya adalah awan tebal yang menyelimuti kesemestaan jagat raya ini. Bagi orang yang pandangan matanya terbatas pada yang konkret, jangan terbatas hanya melihat yang nyata, tapi harus mampu melihat kenyataan. Al-jahil itu melihat yang nyata, tapi al-arif mampu melihat kenyataan. Al-jahil mampu melihat yang nyata, Al-arif mampu melihat yang nyata menjadi sebuah kenyataan. Mungkin seperti itu di dalam opini saya, teman-teman. Nah, melihat yang nyata masuk di dalam sebuah kenyataan yang nyata, ini PR butuh kita semua ya, sahabat-sahabat TV Abah semua di sana. Sama-sama kita saling tidak ada guru di antara kita. Sama-sama kita saling mempelajari, berusaha masuk ke dalam kegaiban ketuhanan, sehingga benar-benar kita mampu menjadi makhluk rohaniah. Kita mampu menjadi makhluk rohaniah selama kita menjalani ataupun mengarungi lautan kehidupan dunia ini, teman-teman. Kita lanjutkan. Apakah kenyataan dalam dirimu maupun kenyataan dalam alam semesta ini, sehingga diharapkan engkau mampu melihat kenyataanku? Itu tauhid. Aku adalah cahaya langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ardh. Langit gelap, bumi pun gelap. Ketika engkau melihat langit dan melihat bumi, sebenarnya engkau melihat cahayaku. Engkau mengerti? Tanpa cahayaku, alam ini tak dapat dilihat. Alam adalah bayang-bayangku. Yang ada adalah aku, bukan alam. Karena alam adalah ketiadaan. Hanya akulah yang maha ada. Sesuatu yang aneh bila engkau mampu melihat kolong, tetapi tidak mampu melihat ranjang. Aneh. Alam sebagai bayang-bayangku, kucipta sebagai tabir tebal, sehingga teman-teman sebangsamu tidak mampu melihat aku. Aku ini maha tersembunyi. Engkau mengerti? Yang ada hanyalah ranjang, adanya kolong adalah nisbi. Manusia pada galibnya mampu melihat kolong, tetapi tidak mampu melihat ranjang. Begitulah adanya, kubuat dengan kekuasaanku manusia mampu melihat bayang-bayangku, tetapi tidak mampu melihat aku. Baru sekarang kau mengerti betapa aku zat yang maha tersembunyi. Seperti biasa, teman-teman, videonya cukup singkat tapi sangat padat, sangat singkat, sangat padat, dan sangat tepat sekali. Sangat tepatnya di mana, sahabat-sahabatku? Jadi pada hakikatnya, kalau kita kembalikan kepada satu pemahaman tentang ketauhidan, bahwasanya kalau saya boleh berasumsi di dalam opini saya, teman-teman, barang siapa yang mampu melihat sesuatu yang nyata tapi tak mampu melihat kenyataan di balik sesuatu yang nyata, maka sesungguhnya kehidupannya masih di dalam kegelapan. Nah, kalau saya tarik lebih luas lagi, sahabat-sahabat TV Abah, bagaimana kalau kita tidak menemukan peleburan di dalam warna-warni kehidupan, melihat sesuatu yang nyata menjadi kenyataan yang nyata? Artinya, bila mana seseorang tidak masuk di dalam pola kenyataan yang nyata, artinya hampir sebagian besar manusia penglihatannya dalam kegelapan yang nyata. Bayangkan, teman-teman, di dalam
eh, pembicaraan kita seperti ini. Saya hanya berharap kita sama-sama belajar jujur di dalam hati kita sendiri, sahabat-sahabat TV Abah, agar saya juga ingin memulai dari hati nurani, agar betul-betul bisa kalian rasakan, bisa kalian tentunya pasti bisa merasakan, karena hati tidak akan pernah bisa terhalangi oleh apapun, oleh waktu sekalipun, dan hati itulah menjadi tolak ukur di mana kebenaran yang sebenar-benarnya, sahabatku. Dan aku hanya berpikir, apabila langit dan bumi ini kulihat sebagai kenyataan saja, artinya pandanganku, pendengaranku, pemikiranku, perasaanku, pembicaraanku itu masih dalam kegelapan yang nyata. Kalau aku tidak mampu melihat sesuatu yang nyata menjadi sebuah kenyataan yang sebenar-benarnya nyata. Nah, inilah teman-teman, sebenarnya kalau bahasa yang sering kita sebut adalah peleburan, di mana kita harus mampu melebur seluruh panca indera kita, mampu melebur seluruh panca indera kita di dalam satu titik, yaitu adalah kita kembalikan kepada Yang Maha Kuasa itu sendiri, atau kita kembalikan kepada Allah, sehingga kegelapan yang nyata atau kenyataan yang gelap ini menjadi sesuatu hal yang nyata. Contohnya seperti apa? Contohnya tidak usah jauh-jauh. Contohnya kita ambil secara ringkasan, simpelnya saja atau sederhana. Ini adalah sapu lidi. Andaikan aku hanya melihat ini sebuah sapu lidi saja, atau sesuatu yang nyata saja, atau sesuatu yang gelap, maka hanya menjadi kegelapan saja, hanya menjadi yang nyata saja, hanya menjadi yang namanya sapu lidi saja. Tapi bila mana aku melihat di balik makna daripada sapu lidi ini, maka disitulah aku bisa melihat cahayanya Yang Maha Kuasa. Ini maksud dan tujuan yang saya tangkap dari pembicaraan beliau ataupun dari ceramah beliau tadi, sahabat-sahabat TV Abah. Mudah-mudahan walaupun sedikit, kajiannya singkat, tepat dan padat, mudah-mudahan bisa bermanfaat, ada hikmahnya atau ada manfaatnya dari ucapan-ucapan saya yang tidak seberapa ini. Mudah-mudahan bisa menembus sesuatu yang gelap masuk ke sesuatu yang terang, menembus cahaya gelap yang dibalik sebuah kegelapan itu ternyata adalah sesuatu yang terang, sinar yang sangat terang benderang. Bagaimana seseorang itu bisa mengenal, bisa dekat, dan bisa tahu tentang Allah apabila dia tidak melihat di balik sesuatu yang nyata menjadi sesuatu kenyataan yang nyata. Kita sudah di penghujung acara, sahabat-sahabat TV Abah. Bila mana ada salah kata, perbuatan, ucapan, serta perkataan saya yang tidak berkenan di hati sahabat-sahabat TV Abah semua, saya mohon maaf lahir dan batin, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak akan pernah luput daripada hilaf dan dosa. Kebenaran tentunya datangnya dari Yang Maha Kuasa, dan kebodohan serta kesalahan tentunya datangnya dari saya sebagai manusia biasa. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.